Alhamdulillah, banyak yang mualaf sejak Bang Juma dan Ustadz Kainama banyak menjelaskan kesesatan umat Paulus. Bayi yang baru lahir 4 menit kemudian mati. Dia masuk surga atau neraka? Terima kasih Bapak Jenderal sudah bertanya lagi. Hormat. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Bapak Jenderal yang terhormat. Bayi yang meninggal atau anak-anak mereka pasti masuk surga. Ayatnya di Matius 19 ayat 14. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan surga. Jadi bayi maupun anak-anak pasti mereka masuk surganya Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana di keyakinan Bapak? Apakah ada ayat yang menyatakan dengan jelas bahwa bayi atau anak-anak pasti masuk surga atau yang punya kerajaan surga? Terima kasih Bapak. Lama-lama saya perhatikan Rifa ini ternyata penghujat sejati, karena dia menafsir dan menyimpulkan Alkitab seenak jidatnya, bahkan menyamakan Tuhan Yesus sama dengan kotoran, penjahat, dan lain sebagainya. Menyamakan Tuhan Yesus sama dengan kotoran, penjahat, dan lain sebagainya. Disitulah saya berpikir nggak ada gunanya berdebat dengan Uni Rifa. Kemarin dia ngemis-ngemis minta naik di room saya, ya. Dan juga waktu saya naik di room orang Kristen, dia juga ngemis-ngemis untuk naik ketika saya ada di atas, ya. Saya bilang jangan naikin, karena kalau saya naikin penghujat di room saya, berarti saya setuju dia menghujat Tuhan Yesus. No, saya tidak akan biarkan itu terjadi di room saya. Itulah kenapa saya nggak mau berdebat dengan Uni Rifa. Saya itu betul-betul memberitakan Injil, dan siapa yang mau naik di rumah saya dan dia mau bertanya tentang Alkitab, saya akan naikin. Tapi kalau dia menjelaskan dan menyimpulkan Alkitab, saya akan turunkan, ya. Jadi seperti itu. Kita ke poin aja ya. Saya benar-benar nggak habis pikir gitu ya. Apakah dunia apologetika ini dinodai dengan cara-cara jijik seperti ini gitu, personal attack gitu ya. Mikana tidak mampu melawan argumentasi saya, membela imannya, lalu tiba-tiba dia serang pribadi itu. Jadi menurut aku tuh kayak menjijikkan kali cara-cara apologet Kristen satu ini. Aneh aja aku lihat perempuan Oten satu ini, dia tuh nggak mampu berargumentasi, dia nggak mau berdebat dengan aku, dia lari. Dia nggak pernah berdebat. Loh, ku tawarkan berdebat dengan dia, diskusi, dan dia nggak mau, nggak berani. Dari dulu kalian bertemu di TikTok nggak pernah debat? Nggak berani, diturunkan ya Jul, karena pernah aku masuk di room dia kan, ku tanya tentang pemahaman konsep ketuhanan dia, diturunkan ya, aku pada udah nyamar aku Jul, bayangkan nggak pernah nyamar kan aku, maksudku biar aku dinaikkan dia. Itu ingat zaman Yusuf Mandubulu ya, nyamar-nyamar ya, dulu kan ya, sering juga. Nyamar kenapa biar bisa dinaikkan, karena kalau kita pakai nama asli mereka nggak mau naikkan kan? Takut. Nah, jadi ketika aku pakai nama Aisyah kalau nggak salah waktu itu, dinaikkan sebentar. Ketika dia menjelaskan konsep ketuhanan, aku bilang dia, kau honest nih, aku bilang kan, karena kau bilang satu-satunya Allah adalah Yesus. Yesus. Oh, aku bilang, diturunkannya aku. Nggak mampu berargumentasi dengan data, diturunkannya. Kita nggak fair kali cewek ini kan. Nah, kurasa gini, mungkin karena dia tidak mampu menyerang atau membantah argumentasi, kayaknya serang Uni Rifa aja lah kayaknya gitu kan. Jatuhkan aja lah Uni Rifa ini di publik gitu kan, jelek-jelekkan aja lah gitu, demi kebesaran nama Kristus kan, demi kebesaran nama Kristus matikan aja karakter orang gitu kan. Nah, jadi mungkin bisa jadi pemikiran Mikana seperti itu,